game juga, Ninja Saga ya kan. Terus ada apa, Pet Society dulu ya, ada. Aku Zaki. Oke, nama gue Muhammad Nizar Almas, panggilannya Nizar. Nama aku Laila Rosa Saragi, dipanggil Rosa. Nama gue Muhammad Suhail. Nama aku Arina, Alfa Nurikani, bisa dipanggil Arina. Main sosial media pertama kali itu Facebook, itu SD kelas 5. Pertama tuh sosial media gue mainnya dari SMP kelas 1. Awal SMA, berarti 4 tahunan lah baru. Kayak dari zaman SMA kelas 1 ya. SD iya nggak ya? SD. Awalnya SD. main apa tuh? Twitter. Pertama Facebook, terus sekarang udah ada kali ya Instagram. Twitter ada nggak? Twitter nggak punya guys, aku nggak gaul ternyata. Instagramnya juga nggak ada foto-foto bagus kok. Facebook sih dulu biar bisa keren dong, ya kan? Karena zaman-zaman itu akhirnya udah punya sosial media buat main game juga, Ninja Saga, ya kan? Terus ada apa, Pet Society dulu ya, ada. Terus kalau Instagram biar tahu juga sih keadaan teman-teman. Facebook, Instagram, Line. Biasa kan kalau Line dulu kan buat chatan sama teman kan ya, SMP. Terus IG ya udah buat apa, sharing-sharing aja kegiatan kan. Terus Facebook juga ya sama sih buat ini game Facebook. Ninja Saga. Nah, ya itu. Misalnya kayak Instagram, aku kan gak kayak terlalu suka bikin story gitu kan. Paling kan kayak suka ngeliat info-info terkini. Instagram ini kalau buat chattingan gitu, WhatsApp atau ya YouTube lah kalau buat nonton video. Oh, awal Twitter berarti? Awalnya Twitter. Terus habis itu baru Facebook, terus pas SMP baru Instagram. BBM. Oh, ada juga BBM. Iya, BBM. Jadi kayak scroll aja gitu, nyari informasi atau iya main game juga gitu segala macem. Sekarang lebih bermanfaat lah kerjaannya gitu. Kayak misalkan apa ya, WhatsApp, ngontak orang, atau Instagram, menebar kebaikan lah kayaknya. Kepincut pernah sih, tapi bagian apa ya? Broadcast hoax itu Sering banget, maksudnya untuk aku yang cuman mengandalkan Instagram doang, itu sering banget kayak kejebak di hoax ataupun berita-berita yang aku nggak tahu gimana sebenarnya. Terus kayak akhirnya ya, tapi mulai dari situ kayak aku tahu itu hoax atau enggaknya palingan kayak dari teman-teman aku kayak gitu. Pernah sih. kalau misalkan broadcast sering banget ya pastinya, apalagi kalau misalkan dari grup keluarga gitu, bukan dari orang tua sih, lebih ke nenek-nenek. Pengalaman buruk sih, akhirnya gue ngerasa sosial media jadi bikin dunia itu kebuka banget guys. Enggak pernah. Untuk sejauh ini sih ya mungkin ada beberapa, tapi aku tidak bisa menganggap itu sebagai komentar yang jahat gitu. Cuman kayak palingan ini cuman kritikan doang gitu. Kalau komen-komen jahat sih, kalau ke gue sendiri nggak pernah ya. Kayak jadi gue nggak pernah ngerasain di komen jahat sama orang. Pernah. Komennya paling orang iri doang gitu sih. Karena aku kan orang yang lumayan aktif juga di sosial media gitu kan. Jadi kadang kan mungkin ada hal yang nggak mereka senang dari apa yang aku lakukan. Jadi kayak tiba-tiba dapat akun fake gitu bilang kalau langsung kayak ngehujat gitu, kayak kamu nggak tahu aku tuh gimana gitu. Kok kamu bisa kayak sepaling tahu itu, udah gitu doang sih. Tapi makin sekarang makin kayak bodo amat aja sih. Itu katanya termasuk yang terbawah gitu nggak sih? Kalau aku sih sering lihat ya bagus dia kayak misalkan, tapi lebih bagus kalau misalkan yang diapresiasi itu dari orang luar gitu, kayak orang yang di luar negeri misalkan, itu baru sopannya tinggi kan. Tapi kalau orang Indonesia langsung wah aneh tuh, ribet gitu ya. Kurang tahu ke tingkat berapa, tapi yang aku tahu netizen Indonesia itu termasuk
netizen yang berpengaruh di dunia gitu. Belum pernah tuh. Pernah. Menurut survei Microsoft terkait civility, safety, and interaction online 2020 menyebutkan bahwa warganet Indonesia paling tidak sopan se-ASEAN. Nah, jadi dari skor Digital Civility Index 2020 itu Indonesia mendapat skor 72 poin. Jadi beberapa faktor penyebabnya itu adalah hoax, penipuan, ujaran kebencian, serta diskriminasi. Nah, apa sih tanggapan kakak tentang riset tersebut gitu? Sebenarnya perlu nggak sih kita menjaga tata krama walaupun di dunia maya? Itu penting banget sih. Soalnya malu ya kita sebagai orang Indonesia nih yang kuliah di luar negeri tuh dikenalnya ya di seluruh penjuru negeri, bahkan orang Indonesia tuh dikenalnya orang paling ramah, paling senyum gitu kan. Itu kalau kita kenal sama orang-orang di sini. Tapi kalau misalnya ada public figure luar negeri misalnya nih bikin sesuatu terus dikomen sama netizen Indo yang dalam tanda kutip yang begitu, akhirnya kak, oh ternyata orang Indo kayak gini ya kalau di sosial media. Kadang-kadang kalau medsos kan lebih lihat ini ya, lebih kelihatan keburukannya nggak sih? Kayak ini apa? Ada kertas, ada titik hitam. Orang-orang pasti lihatnya titik hitam ya kan? Ya kayaknya medsos lebih kayak gitu sih, menurut gua gitu. Prihatin gitu. Mau itu di dunia maya, mau itu di dunia nyata. Kita sama-sama apa yang kita omongin itu merepresentasikan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau ada perbedaan di antara dunia maya dan dunia nyata, mungkin memang itu aslinya kayak gitu, bukan berbeda gitu. Wajar sih kalau misalkan apa ya dirisetkan terpaling rendah gitu kan, karena emang terlalu pintar mencari kalimat untuk meyakinkan orang lain gitu. Jadi walaupun hoax karena kalimatnya pinter, jadi orang tuh kayak mengajak banget mengajak banget, penting banget tata krama tuh penting banget. Dan juga kayaknya orang Indonesia tuh termasuk orang yang dari kecil itu udah diajarin tata krama gitu nggak sih? Jadi kadang kalau misalkan ketemu orang yang nggak dikenal pun senyum gitu. Jadi kalau benar-benar sepenting itu deh kalau misalnya untuk menjaga tata krama gitu. Jadi dimanapun berada harus membawa tata krama atau kesopanan yang udah diajarkan. Di dunia maya mesti karena kenapa harus menjaga tata krama di dunia maya juga, karena kayak yang kita tahu kebanyakan kayak korban-korban bunuh diri itu kayak dapat dari hasil pembulian, dan biasanya hasil pembulian itu didapatkan dari dunia maya kayak gitu. Sebenarnya gimana yang mereka bersikap di dunia nyata sama dunia maya kan berbeda. Misalnya mereka di dunia nyata mereka ramah banget, misalnya kayak ketemu turis, ketemu siapapun, sementara di dunia maya malahan mereka mengeluarkan sifat asli mereka.